Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang peran akuntansi di dalam bisnis. Sebenarnya materi ini saya dapatkan dari sebuah buku yang merupakan buku dari Dasar Akuntansi dan Lembaga Keuangan. Dan kalian juga teman-teman kalau memperoleh informasi tentang buku-buku kan ada banyak versi ya, tapi yang paling penting itu bukan tentang buku mana yang terbaik, tapi yang paling penting itu kalian bisa memahami apa yang ada di dalam isinya teman-teman. Di sini saya ingin mengungkapkan tentang peran akuntansi ini. Nah, sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya, yang kita sebelum-sebelumnya kan telah membahas tentang akuntansi. Pada akhirnya yang namanya bisnis itu memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, akuntansi ini tujuannya adalah menghitung apakah usaha itu untung atau rugi. Karena apa? Kelihatannya perusahaan itu tidak memiliki kas, tidak memiliki uang. Tapi nyatanya usaha yang dilakukan adalah untung. Tapi ada yang perusahaan yang memiliki uang banyak, tapi pada kenyataannya usaha yang dijalankan adalah merugi. Ini kan perlu perhitungan yang matang, perlu perhitungan yang jelimet. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang untung rugi kan tentunya akan belajar tentang yang namanya laporan laba rugi. Di dalam akuntansi itu adalah namanya laporan laba rugi. Tapi mempelajari laporan laba rugi pun kalau kita tidak tahu alur dari mana laporan laba rugi ini didapat, kita kan tidak bisa menjabarkan. Nah, setelah laporan laba rugi ini kita dapatkan, oh ternyata untung. Nah, kita tidak tahu perusahaan yang kita miliki itu memiliki aset berapa, memiliki stok berapa, memiliki persediaan berapa, memiliki hutang berapa, atau memiliki modal berapa. Ini kan jadi problema tersendiri. Oleh sebab itu, yang namanya bisnis itu perlu yang namanya pencatatan. Kalian lihatlah, di bisnis apapun, bahkan di rumah tangga terkecil pun, itu memerlukan sebuah pencatatan. Dengan tujuan apa? Yang namanya pencatatan itu akan digunakan oleh seseorang atau oleh perusahaan atau oleh stakeholder yang memiliki kepentingan di dalam suatu instansi, suatu kantor, suatu perusahaan atau suatu perorangan untuk mengetahui bagaimana sih jalannya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, di sini ini kan kita melihat tentang untung dan rugi. Terus pengelolaan transaksi keuangan dapat menggunakan akuntansi. Iya, oleh sebab itu catatan terkecil pun itu merupakan sebuah informasi akuntansi. Contohnya ini, saya memiliki beberapa catatan yang memang sengaja saya kumpulkan ini teman-teman. Nah, ini adalah catatan yang terkait dengan apa ini namanya apa ya ini nota-nota. Ini adalah sebuah catatan yang memang saya kumpulkan dengan tujuan ini nanti untuk belajar. Seperti itu teman-teman. Bahkan kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan dari diri kita sendiri itu lewat catatan-catatan seperti ini. Ada banyak sih yang namanya organisasi yang menaungi apa itu yang disebut dengan akuntansi. Termasuk di sini disebutkan bahwa ada American Accounting Association. Terus ada menurut GESO akuntansi adalah informasi bla 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 bla. Terus menurut James RV, akuntansi dapat diartikan sebagai informasi yang mendirikan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pada dasarnya kan ini kan, akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya apa? Kalian melakukan suatu transaksi penjualan misalnya. Penjualan itu kan kalian harus mendapatkan produk yang dijual. Nah, produk yang dijual itu tentunya kan harus memproduksi atau membeli.
Nah, kita tarik ke belakang lagi, pembeliannya itu dilakukan oleh siapa? Terus pembeliannya itu kas atau kredit. Kalau kas, uangnya dari mana? Nah, setelah mengetahui uangnya dari mana, nah kalian bisa mengetahui modal yang diberikan oleh pemilik itu berapa. Setelah penjualan dilakukan, maka perusahaan itu untung berapa. Nah, keuntungan ini dikembalikan untuk modal atau digunakan untuk membayar atau mengembalikan uang pemilik atau seperti apa. Ini adalah suatu pencatatan dan identifikasi. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari tentang akuntansi, itu akan ada sesuatu yang jelimet. Artinya jelimet apa? Kalian harus mengetahui dasar dari pencatatan ini dari mana. Apakah dasar ini dari pemodal atau perusahaan sudah berjalan terus kita baru ditunjuk sebagai akuntan dan memulai meneruskan. Itu ada cara masing-masing. Ketika perusahaan dari nol, perlakuannya akan berbeda dengan perusahaan yang sudah berjalan. Kalau perusahaan yang sudah berjalan, kalian harus melihat laba, melihat rugi, melihat neraca, terus melihat catatan-catatan, terus melihat apa itu yang dinamakan arus kas, apa itu yang dinamakan perubahan ekuitas, dan juga sejarah dari perusahaan tersebut. Kalian harus melihatnya secara detail dan konkret, teman-teman. Karena di sini ada bidang-bidang yang perlu kita ketahui. Setelah kita memahami peran akuntansi di dalam suatu bisnis, kita harus mengetahui bidang apa saja sih. Ketika kita melakukan pendekatan akuntansi, kita itu sebagai siapa? Nah, di sini ada akuntansi keuangan. Kita tahu bahwa akuntansi keuangan itu ada yang namanya laba rugi, ada yang namanya neraca, ada yang namanya catatan atas laporan keuangan, terus ada yang namanya perubahan arus kas, ada yang namanya perubahan ekuitas atau modal. Itu termasuk di dalam bidang akuntansi keuangan. Tetapi nanti ada di bidang akuntansi yang lain yang di sini dijelaskan bahwa bidang itu disebut dengan akuntansi pemeriksaan, yaitu auditing, di mana dia akan memeriksa kebocoran-kebocoran atau fraud-fraud yang terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika perusahaan harus membeli bahan baku. Nah, bahan baku ketika dibeli ini ada kebocoran enggak? Apakah yang dibeli itu sudah benar atau tidak? Apakah ada markup ataukah tidak? Terus misalnya ada penyelewengan atau tidak? Terus misalnya suatu perusahaan itu memiliki penjualan. Penjualan itu dikatakan sebagai piutang. Kasnya belum dibayar, padahal si pembelinya itu sudah membayar. Ini masuk dalam akuntansi pemeriksaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meluruskan apa yang sudah berjalan di dalam catatan akuntansi perusahaan. Terus yang berikutnya adalah manajemen. Akuntansi manajemen ini contohnya adalah seorang direktur atau seorang manajer untuk memutuskan perlu nggak membuat variasi baru tentang produk atau menggenjot pemasaran. Itu perlu nggak? Itu tergantung dari sajian yang disajikan oleh si akuntan keuangan. Jika akuntan keuangan menyajikan bahwa penjualan itu naik, maka yang difokuskan itu bukan tentang penjualannya, tapi yang difokuskan adalah pembenahan tentang apa yang disebut dengan barang produksi. Barang produksinya itu sudah stabil atau tidak, sesuai atau tidak, memenuhi kebutuhan atau tidak. Misalnya pasar itu meminta 100 unit, 100 piece, tapi kita memproduksinya sudah cuma 90 unit, maka kita akan memiliki kekurangan. Jadi si manajer atau si direktur itu fokusnya pada penggenjotan yang namanya produksi. Nah, ketika produksi itu sudah tidak sanggup, apa yang perlu dilakukan? Mengambil karyawan barukah? Atau membuat sistem lemburkah?
atau membeli mesin atau peralatan baru, atau membeli bahan baku tambahan, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Tapi yang namanya pasar itu kan biasanya tetap tidak akan dibatasi, dia akan menggenjot sebesar-besarnya, berapapun akan diterima, kan seperti itu. Nah, selain akuntansi manajemen, di sini adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu apa? Akuntansi biaya contohnya adalah kita memiliki yang namanya biaya gaji. Nah, biaya gaji itu secara global itu akan dicatat oleh si akuntan keuangan. Tapi rinciannya itu kan kita tidak tahu. Rinciannya misalnya untuk membayar pekerja harian sekian, membayar pekerja borongan sekian, membayar pekerja bulanan sekian, membayar pekerja freelance sekian, itu kita tidak tahu. Alasannya apa? Misalnya pekerja borongan itu kan akan disesuaikan dengan hasil produksi yang mereka hasilkan. Tidak mungkin ketika mereka menghasilkan 10 itu disamakan dengan orang yang menghasilkan 9. Dan juga pekerja harian itu kan tidak mungkin disamakan dengan orang yang berangkat 10 hari dengan orang yang berangkat 15 hari. Terus yang pekerja bulanan itu kan tidak mungkin pekerja bulanan itu akan disamakan dengan pekerja yang menggunakan sistem borong dan harian. Nah, ini memiliki perbedaan masing-masing dan itu biasanya dipegang oleh si pemegang akuntansi biaya. Biasanya akuntansi biaya jenis ini biasanya dipegang oleh si HRD. Berbeda dengan akuntansi biaya yang berhubungan dengan sistem produksi. Misalnya ketika saya membuat produk 10 unit, berapa bahan baku yang dikeluarkan dan bahan baku sisa di gudang itu berapa dan yang harus dibeli lagi itu berapa. Ini masuk dalam akuntansi biaya. Akan tetapi ini ranahnya bagian produksi. Akuntansi biaya di bidang produksi. Terus nanti ada lagi yang namanya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini terkesan sepele tapi banyak perusahaan itu memiliki akuntan sendiri tentang perpajakan. Karena apa? Nanti di perpajakan itu ada yang namanya PPN, ada yang namanya PPH, ada yang namanya pajak badan, ada yang namanya pajak final, ada yang namanya pajak perorangan. Ini berbeda-beda teman-teman. Dan nanti perhitungannya itu nanti ada kompensasi, terus ada namanya apa namanya? Misalnya PTKP dan lain sebagainya. Ini berbeda-beda. Oleh sebab itu, sekecil apapun perusahaan biasanya memiliki akuntan di bidang perpajakan. Walaupun si akuntan ini itu include atau tidak, itu terserah masing-masing. Tapi biasanya si perpajakan ini memiliki kedudukan tersendiri di dalam suatu perusahaan dan menjadi kepentingan tersendiri. Karena biasanya hubungannya dengan perpajakan itu agak jelimet seperti itu. Terus yang berikutnya adalah akuntansi pemerintahan. Tentunya kalau akuntansi pemerintahan ini berbeda dengan akuntansi bisnis secara umum. Karena akuntansi pemerintahan ini biasanya digunakan oleh pemerintahan. Pemerintahan kan tidak mencari untung. Tujuannya pertama kan itu, dia hanya menghimpun dan mengeluarkan. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari pajak, bisa dari dana hibah, bisa dari pendapatan asli suatu daerah, pendapatan negara, dan lain sebagainya. Dan dia tidak menghitung tentang rugi dan untung. Tapi ketika biaya itu atau pendapatan yang dia miliki atau uang yang ada di saku mereka itu harus dihabiskan. Intinya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah akuntansi syariah. Akuntansi syariah itu ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat syariah. Yang ini memang saya belum pernah menemui tentang akuntansi syariah. Tapi secara gambaran, jika ini terkait dengan hukum syariah, tentunya kan ada perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan sistem Islami. Misalnya penyebutan katakanlah di koperasi. Koperasi itu walaupun sistemnya kan hitung-hitungan bisnis, misalnya ada zakatnya, ada apa, itu kan mungkin bisa dimasukkan ke dalam
sistem syariah, atau misalnya pendapatan bagi hasil dan sebagainya, itu bisa dimasukkan dengan sistem syariah. Tapi untuk lebih jelasnya saya belum pernah mempelajari tentang hal ini. Terus yang berikutnya adalah akuntansi pendidikan. Seperti yang saya sampaikan di sini bahwa akuntansi pendidikan itu bertugas untuk menyampaikan sebuah materi yang nanti materi itu akan dicerna oleh teman-teman semua. Ini berbeda dengan akuntansi bisnis dan lain-lain yang cenderung bersifat praktek. Tapi akuntansi pendidikan ini digunakan untuk memberikan pengarahan tentang informasi terbaru atau sistem yang digunakan di dalam suatu akuntansi. Terus yang berikutnya adalah akuntansi penganggaran, teman-teman. Di mana akuntansi penganggaran di sini itu hubungannya dengan anggaran. Anggaran itu kan biasanya tebak-tebakan, tapi tebak-tebakan itu kan harus punya referensi tetap. Misalnya di tahun lalu itu laba 10 miliar misalnya, dan di tahun ini menginginkan kenaikan 10%, maka di mana yang harus digenjot? Apakah dengan menaikkan 10% itu kita harus mengorbankan karyawan, kita harus mem-PHK, ataukah dengan 10% itu kita menggenjot bagian pemasaran? Ataukah dengan 10% itu kita melakukan efisiensi di bidang produksi? Ataukah dengan 10% itu kita melakukan inovasi produk dengan mengeluarkan produk baru? Nah, ini adalah yang terkait dengan penganggaran. Hal-hal seperti ini itu biasanya sering terjadi di dalam perusahaan. Ketika dia mau menginjak tahun baru, tahun yang akan datang, biasanya di sekitar bulan Oktober itu mereka sudah merancang anggaran yang akan digunakan untuk tahun depan. Sembari dia membuat anggaran yang telah tercapai pada tahun tersebut. Terus yang selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi. Ini yang berhubungan dengan informasi-informasi yang ada di dalam akuntansi. Biasanya ada hubungannya dengan digital kalau sekarang. Misalnya teman-teman itu menggunakan sistem perhitungan digital, ketika kalian input nanti langsung jadi laba rugi, langsung jadi neraca, itu adalah sistem informasi. Tapi ada juga sistem informasi yang terkait dengan informasi-informasi yang ada di dalam akuntansi. Misalnya perusahaan itu telah berdiri tahun sekian dengan modal awal sekian, telah terjadi kenaikan kurs sekian dan lain-lain. Itu juga merupakan sistem informasi yang ada di dalam akuntansi. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.